Halo semuanya, saya Junita Arnel dan kita bertemu lagi di episode ketiga. Gimana kabarnya hari ini? Semoga biasa saja, karena kadang kebahagiaan itu berat untuk ditanggung. Kalau sedang tidak berbahagia, mungkin cerita gue kali ini bisa bikin kalian merasa ya, setidaknya bersyukur. Setelah pengakuan Cina Loleng yang makan tahu instead of babi, hidupku layaknya seperti roller coaster. Satu kali naik, satu kali turun, tapi tak pernah benar-benar berhenti di stasiun yang aman. Cerita gue kali ini gak ringan. Ini kisah tentang luka-luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Luka dari tangan yang seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Dari kecil, gue tumbuh di lingkungan yang keras. Anak kolong, begitu mereka panggil gue. Anak tentara. Ya, karena bapak tentara. Disiplin adalah segalanya. Tapi buat bapak, disiplin bukan sekedar aturan. Disiplin itu juga hukuman. Dan hukuman fisik. Setiap kali gue salah sedikit aja, atau bahkan gak salah apa-apa, gesper itu yang ngomong, bukan mulut bapak. Dan setiap kali itu terjadi, ada rasa sakit yang bukan cuma di badan, tapi di hati. Mulai umur 7 tahun, sekitar SD ya, gue udah ikut karate. Dan di sisi lain, gue juga ikut klub renang. Dari kecil gue udah terbiasa bangun jam 5 pagi buat latihan renang. Lalu setelah latihan renang, langsung sekolah jam 7. Ya, pokoknya gak ada kata-kata telat, gak ada yang namanya gak mood atau mager ya. Gue belajar karate, full body contact. Jadi, gue sering kena pukul dan gue juga sering dipukuli. Namun, karate bukan buat pertahanan diri, tapi buat ngelawan rasa takut di rumah. Aku memang memenangkan beberapa kejuaraan, jadi juara karate, ataupun renang. Tapi setiap medali yang gue dapat tuh rasanya kosong. Karena ku tahu setiap kali aku ada di rumah, medali itu gak akan pernah bisa nolong gue dari gesper. Bapak yang militer itu, tentara sejati itu penuh dengan peraturan dan gak kenal kata salah. Kalau aku bandel, ya siap-siap aja digejrot gesper seperti tahu gejrot. Iya, gesper tentara. Katanya itu bagian dari pendidikan anak kolong, anak tentara. Kalau sekarang itu udah masuk kategori KDRT kan? Tapi waktu itu ya gue cuma bisa sprint keliling meja sampai kehabisan nafas ngindarin bokap gue yang lari-lari ngejar gue buat ngegeprak gue supaya gue jadi tahu gejrot. By the way, buat yang belum tahu, anak kolong itu semacam gelar kehormatan yang gak pernah diminta tapi diterima dengan lapang dada ikhlas. Asalnya dari kondisi barak militer zaman Belanda, di mana ruang kamar yang sempit bikin anak-anak tentara tidur di bawah kolong ranjang. Seiring waktu, gelar ini menjadi identitas anak-anak tentara yang hidupnya penuh aturan keras, disiplin militer, dan ya gak jauh dari sapu atau gesper bapak mereka. Hidup dengan disiplin militer 24 jam dan lari keliling meja untuk menghindari gebukan adalah latihan wajib. Udah kayak atlet yang gak pernah dapat medali tapi selalu siap buat push up kalau salah. Meski saya anak perempuan, pengalaman-pengalaman itu tidak mengenal gender ya. Mau laki, mau perempuan, setiap kali masuk sekolah dengan wajah biru-biru akibat pukulan sang tentara, jawaban saya selalu sama. Jatuh bu dari tangga. Cara militer mendidik anak pada masa itu gak bisa kami bawa sebagai laporan ke guru pembimbing sebagai bentuk laporan akan child abuse. Waktu gue lulus SMA, gue pulang kampung ke Kalimantan Tengah. Jadi anak Dayak. Upacara keluarga, pesta syukur pun diadakan. Dan pada saat itu sebuah peristiwa yang aneh terjadi. Gue ketemu seorang perempuan tua, seorang tukang sangiang. Ya seperti apa ya, mungkin ya orang pintar ya.
perempuan itu menatap aku tajam sekali, seperti bisa melihat ke masa depan. Lalu dia bilang dengan suara pelan tapi dalam, "Kamu akan pergi sangat jauh. Jauh dari tanah ini, jauh dari pulau ini, jauh dari keluargamu, jauh dari Indonesia." Gua gak ngerti maksudnya waktu itu. Sejauh apa sih? Kalimantan aja udah jauh dari Jakarta, apalagi lebih jauh dari itu. Tapi gue juga gak bisa melupakan kata-katanya, tatapan matanya. Entah kasihan, entahlah. Lanjut ke universitas, lagi-lagi bapak gue pegang kendali. Pengen gue ambil jurusan yang favorit, yang mungkin dianggap prestisius. Gue, ya seperti biasa cuma bisa angguk-angguk. Dulu anggukan gue itu kayak prajurit tanpa pangkat, mengikuti perintah komandan tanpa semangat, kayak robot kekurangan RAM. Tapi di universitas, gue bergabung sama resimen mahasiswa. Kenapa? Karena gue pengen punya batalion yang gue kenal, dunia militer yang gue kenal. Gue pengen jadi bagian dari pasukan yang punya nama dan identitas. Dan gue bangga banget akhirnya jadi bagian dari batalion 14 Para. Bukan jadi pasukan tanpa pangkat dari bapak gue. Ramalan dari tukang sangyang dulu waktu gue umur 15 tahun masih membekas di kepala gue. Tapi siapa yang percaya sama ramalan di zaman sekarang kan? Gue waktu itu cuma tertawa kecil, meskipun di dalam hati ada perasaan aneh yang merayap. Kayak ada bayangan gelap yang mulai menyusuri hidup gue, siap menghantam gue kapan saja. Mungkin ini kesendirian yang dia maksud. Seperti hukuman atau nasib buruk yang perlahan-lahan mendekat, gak pakai suara, tapi beratnya terasa di setiap helaan napas gue. Dan sekarang, saat gue menengok ke belakang, gue sadar ramalan itu jadi kenyataan. Gue pergi jauh, terlalu jauh bahkan. Dan bukan cuma jarak fisik yang memisahkan gue dari keluarga dan dari Indonesia, tapi juga jarak emosional. Gue sekarang di tempat yang gak pernah gue bayangkan sebelumnya. Jauh, sepi, dan penuh dengan rasa tanpa asa. Kalian mungkin berpikir, kenapa aku harus pergi? Kenapa aku gak tinggal di Indonesia? Kenapa? Bagaimana? Ada apa? Jawaban itu mungkin ada di episode berikutnya. Di sini cerita gue baru mulai dan ceritanya belum berakhir. Sedih banget ya nasib gue. Apa yang terjadi setelah gue pergi? Kenapa gue harus bawa semua beban ini sebagai seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu? Cerita ini belum selesai dan mungkin gak pernah selesai. Karena hidup itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan. Bertahan di tengah roller coaster yang gak pernah sampai ke stasiun. Kadang naik, kadang turun, dan kita cuma bisa nikmatin perjalanannya. Atau kalau gak bisa nikmatin ya paling gak kita bertahan supaya tidak jatuh keluar dari kursi roller coaster ini. Thank you sudah dengerin cerita yang mungkin banyak yang gak tahu, dan mungkin kalian juga bisa ambil sisi lucunya juga ya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan stay strong. Karena hidup ini lebih berat dari yang kita kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Arrivederci, alla prochaine, ciao ciao.